pemilih yang merasa dipahami dan diperhatikan itu cenderung lebih setia dan mendukung kandidat atau partai tersebut dalam pemilu yang mendatang. Ya. Jadi jangan sampai para calon pemilih yang sudah kita rekrut, yang sudah kita catat, ketika kita atau mungkin kandidat tidak mendapatkan kemenangan, diabaikan begitu saja. Nah, itu menurut saya salah ya. Sebenarnya jika tahun ini kalah, para calon pemilih yang sudah mendukung ataupun yang sudah memilih, ya kita bangun sebuah loyalitas ya untuk jangka panjang. Karena apa? Untuk modal di tahun yang akan mendatang ketika kita akan mencalonkan diri lagi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Di video ini saya ingin mensimulasikan ya sebuah template Excel sederhana yang bisa untuk mencatat data calon pemilih sekaligus sebagai bahan untuk menganalisa data berdasarkan kriteria gen ya. Jadi gen di sini bukanlah gen DNA ya, akan tetapi gen di sini adalah kelompok generasi atau zaman kehidupan manusia berdasarkan rentang tahun kelahiran dan usianya. Seperti yang pernah viral ya, misalnya kemarin itu ada Gen Z ya, yang itu artinya adalah generasi Z gitu. Oke, saya buka dulu ya templatenya. Nah, ini adalah templatenya ya. Jadi teman-teman cukup menginput data calon pemilih di sini ya. Nanti akan keluar output seperti ini ya, outputnya. Nanti di sini bisa di filter datanya ya dengan menggunakan base of filter data ini ya. Lalu ini nama generasinya. Lalu di sini nanti akan menghasilkan grafik ya. Grafik itu ada grafik jumlah data pemilih berdasarkan periode tahun kelahiran ya. Terus ada juga grafik jumlah data pemilih berdasarkan rentang usia ya. Ada juga grafik jumlah data pemilih berdasarkan periode generasi. Dan ada juga grafik total data pemilih berdasarkan periode generasi. Nah, selain itu di template ini disediakan juga setting gen ini ya. Nah, di sini. Nah, ini setting gennya ya. Jadi untuk kelahiran 1901 sampai dengan 1927 atau lapisan usianya 97 sampai dengan 123 tahun itu masuk jenis generasinya ke dalam kelompok Gen G atau Greatest Generation, dan karakteristik orangnya itu mengalami depresi besar, sikap disiplin, lalu patriotisme dan pengorbanan menghargai kerja keras, ketahanan dan solidaritas komunitas ya. Nih. Dan seterusnya ya sampai di bawah sini. Nah, sampai ke zaman sekarang. Yaitu zaman sekarang itu masuk ke dalam gen A ya, gen alpha, generation alpha. Dan pada umumnya masuknya kalau yang sudah dewasa itu yang sudah masuk kriteria calon pemilih yaitu gen Z ya. Nah, gen X, Y, Z. Tapi keseringannya ini pasti ini nih. X, Y, Z. Tapi kalau ini agak sedikit nih ya. Nah, untuk gen X misalnya ya, masa transisi dari era analog ke digital ya, terus dia lebih mandiri dan skeptis terhadap otoritas. Nah, ini khusus calon pemilih yang memiliki rentang usia 44 sampai dengan 59 tahun ya.
Dan untuk yang Gen Y yang memiliki usia antara 28 sampai dengan 43 tahun, itu sudah tumbuh dengan teknologi digital dan internet ya, dan cenderung mencari keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan untuk Gen Z itu yang memiliki rentang usia 12 sampai dengan 27 tahun, itu karakteristiknya generasi pertama yang sepenuhnya digital, sangat terhubung dengan media sosial, nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas ya. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa menganalisa ya. Untuk cara kerjanya itu cukup mudah sekali. Di sini saya ada contoh misalnya ya. Di sini saya ada data ya. Misalnya data sudah saya input di sini. Ini saya tinggal copy. Saya masukkan ke sini. Langsung di nick ini ya. Nanti di sini akan muncul nomor dan jumlah data. Kalau jumlah datanya 2, itu berarti ada data ganda. Ini saya paste value. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ada data ganda gimana nih? Nah, contohnya begini. Misalnya di sini ada input KTP atau NIK yang sama ya, misalnya di sini 1. Nah, maka di jumlah data ini akan menjadi 2. Ya, artinya data ini adalah data ganda. Ya. Maka harus dicari data yang lain. Ini. Ya. Oke, sekarang saya akan lihat output laporannya. Saya klik output laporan. Nah, ini ya, output laporan. Sudah muncul ya. Di sini base of filter datanya dipilih all dan nama generasinya adalah Gen Z ya. Gen Z itu ada sampai dengan 149 calon pemilih ya. Sekarang saya mau buka untuk Gen Y. Nah, Gen Y agak banyak nih, 189 ya. Gen Y. Yang muncul adalah Gen Y semua. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya itu campuran antara laki-laki dan perempuan. Lalu saya akan buka Gen X. Nah, ini Gen X ya. Gen X sampai dengan 113. Saya buka lagi Gen BB. BB itu baby more ya. Sampai dengan 55 orang. BB. Saya buka Gen S. Ada nggak nih Gen S? Oh, ternyata ada ya. Gen S itu sampai dengan 4 orang. Ya. Usianya itu 80, 82, 79, dan 84. Ya. Untuk Gen G nggak ada ya. Gitu. Nah, misalnya saya mau pilih Gen Z. Base of filter datanya saya pilih laki-laki, dari laki-laki semua. Nah, ini. Untuk laki-laki itu ada 85 orang. Untuk perempuan ada 64 orang. Ya. Begitu seterusnya ya caranya. Oke, saya klik back. Sekarang saya mau lihat grafik ya. Oke, saya buka grafik berdasarkan tahun lahir ya. Nah, ini grafiknya ya. Nah, di sini akan ketahuan nanti. Ya, ini grafiknya. Saya klik back. Sekarang saya buka grafik berdasarkan usia. Nih. Yang tertinggi itu Gen Y ya. Gen Y ini mencapai jumlah totalnya itu 189. Ya, paling tinggi. Nah, di sini yang warna biru ini itu adalah laki-laki dan yang warna merah ini perempuan. Ya.
Saya klik back. Di sini ada grafik berdasarkan gen, ya, generasi. Jadi di sini grafik jumlah data pemilih berdasarkan periode generasi. Yang tertinggi adalah gen Y di sini. Ya. Oke, saya klik back. Saya buka grafik berdasarkan total, ya. Nah, ini total. Grafik total data pemilih berdasarkan periode generasi. Jadi di sini untuk apa namanya? Untuk laki-laki sejumlah 86, perempuan itu 103, dan totalnya ini. Ini totalnya. Nah, sekarang misalnya di sini kan gen G kosong, ya. Untuk gen G ini kosong. Nah, saya coba. Misalnya di sini tahun kelahirannya itu misalnya tahun 1925, ya. Taruhlah 25 lah, ya. Saya pengen masukin yang ini gen G. Ya. Minimal 1925. Misalnya ini saya taruh di sini sebanyak berapa orang nih? Sebanyak 50 orang. Gini, ya. 1925. Untuk usianya misalnya 98 semualah. Ya, di sini 98 tahun. Nah, nanti saya akan lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya, ya. Jadi berubah dia otomatis. Sekarang berdasarkan usia. Nah, tuh. Ya. Berdasarkan gen. Nih. Berdasarkan total. Nah, lalu apakah analisa jenis generasi calon pemilih ini penting bagi kampanye pemilu? Tentu sangat penting sekali, ya. Sebagai alasan, mengapa analisa generasi calon pemilih itu memainkan peran dalam strategi kampanye? Coba, mengapa? Nah, misalnya, ya, kita bisa menargetkan pesan kampanye. Artinya gini, setiap generasi itu memiliki isu kekhawatiran yang berbeda. Misalnya saja, generasi muda mungkin lebih peduli tentang musik, tentang pergaulan anak muda, pendidikan, ya. Sementara generasi yang lebih tua itu mungkin, ya, lebih fokus pada isu-isu seperti keamanan sosial dan kesehatan, ya. Karena rata-rata untuk yang lebih tua itu kan mereka sudah menikah, ya. Nah, dengan memahami prioritas setiap generasi itu menurut saya kampanye itu dapat menargetkan pesan yang lebih relevan dan menarik. Lalu apalagi, ya, contohnya? Acara kampanye, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan acara dan aktivitas kampanye. Nah, misalnya aktivitas kampanye dapat disesuaikan berdasarkan generasi. Misalnya generasi muda mungkin lebih tertarik pada acara-acara yang interaktif, ya, dan memiliki energi yang tinggi, ya. Sementara generasi yang lebih tua mungkin lebih menghargai pertemuan yang lebih formal dan mendalam. Jadi kalau misalnya kita berkampanye dengan yang muda, lalu kita
menyampaikan hal-hal yang secara formal, tentu akan membuat anak muda itu jenuh ya. Lalu menurut saya bisa juga membangun loyalitas pemilih dalam jangka panjang ya. Jadi maksudnya gini, memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan dari berbagai generasi ya, itu sebenarnya bisa membantu membangun loyalitas pemilih dalam jangka panjang ya. Pemilih yang merasa dipahami dan diperhatikan itu cenderung lebih setia dan mendukung kandidat atau partai tersebut dalam pemilu yang mendatang ya. Jadi jangan sampai para calon pemilih yang sudah kita rekrut, yang sudah kita catat, ketika kita atau mungkin kandidat tidak mendapatkan kemenangan, diabaikan begitu saja. Nah, itu menurut saya salah ya. Sebenarnya jika tahun ini kalah, para calon pemilih yang sudah mendukung ataupun yang sudah memilih, ya kita bangun sebuah loyalitas ya untuk jangka panjang. Karena apa? Untuk modal di tahun yang akan mendatang ketika kita akan mencalonkan diri lagi. Seperti itu. Jadi menurut saya dengan menggunakan analisa generasi ini, kampanye pemilu itu dapat lebih efektif dalam menjangkau ya, berkomunikasi dan memobilisasi berbagai kelompok pemilih ya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam pemilu. Gitu teman-teman. Ya. Nah, ini sederhana sekali ya, sederhana sekali template ini. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Caranya mudah sekali, teman-teman hubungi saya saja di nomor yang saya sertakan di deskripsi video ini. Ya. Silahkan telepon saya atau WA saya. Selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya layani. Ya. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.